Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 77. Menjelang pagi hari, ia telah berhasil menulis 615 huruf yang terbagi dalam 70 istilah elan. Dengan demikian tinggal 2 istilah elan belaka. Kalau saja hatinya tiada tergoncang oleh suatu api dendam yang menyala-nyala, betapa dia mampu menghafal suatu rumpun istilah sebanyak itu yang merupakan jurus-jurus ilmu berkelahi bernilai tinggi. Seseorang yang cerdas otaknya belum tentu mampu. Di sini ternyata, bahwa deru hati merupakan saham terbesar dalam hidup seseorang. Seringkali terjadi seorang yang berpenyakitan dan susah bergerak, tiba-tiba bisa meloncati pagar setinggi 2 meter karena hatinya kaget oleh suatu mara bahaya. Soalnya, dalam diri manusia sesungguhnya tersekam suatu tenaga gaib yang jarang sekali dapat dikuasai oleh suatu kesadaran. Itulah sebabnya, maka di dunia ini terdapat pula suatu ilmu untuk menekuni rahasia tenaga gaib tersebut dengan bertapa, bersemadi atau suatu penyelidikan nalar. Demikianlah, dengan tekun dan percaya benar bahwa yang gurunya sedang mewariskan suatu ilmu kepandaian kepadanya, maka segera ia mengulangi berulang kali sampai benar-benar tersekat dalam lubuk hatinya. Apabila dia menjumpai suatu kesulitan, diam-diam ia berkata kepada diri sendiri. Tadi Yang Panembahan sengaja menulis huruf Latin yang berbunyi Suradira Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Pastilah Yang sengaja menarik perhatianku, bukankah Yang telah mengetahui keberadaanku? Bila tidak, apa perlunya mencoret huruf Latin? Sekaligus terbangunlah semangatnya. Mendadak saja pada elan terakhir tangannya memutar dan memukul 2 kali berturut-turut di luar kemampuannya sendiri. Hal ini terjadi karena dia terlalu keras mengayunkan tangan sewaktu hendak mencoret istilah yang ke-70. Hasilnya, di luar dugaan. Secara kebetulan pula, maka genaplah kini seluruh elan ciptaan Kiai Kasan Kesambi yang berjumlah 72. Bret! Bret! Kain bajunya sendiri tersobek sebagian. Dalam terkejut dan girangnya, cepat ia menoleh. Tahu-tahu matahari telah sepenggalah tingginya. Ia mengucak-ucak matanya khawatir salah melihat. Apabila seluruh tubuhnya terasa hangat, maka percayalah dia akan penglihatannya sendiri. Kiranya hari hampir mendekati waktu luhur. Karena asyiknya berlatih dan memeras otak, tak terasa ia telah melewati lebih setengah hari. Cepat ia mengusap keringatnya, kemudian lari ke kamar Eyang gurunya hendak menjenguk keadaan gurunya. Dilihatnya, Eyang gurunya sedang menempelkan tangannya ke dada gurunya. Pastilah Eyang gurunya sedang berusaha mengusir racun yang menggeram dalam tubuh gurunya. Perlahan-lahan ia mengundurkan diri. Ia mencari paman-paman gurunya tetapi mereka tiada nampak. Heran ia memasuki kamarnya. Di atas meja terdapat sepucuk surat yang berbunyi demikian. Anak Sangaji. Kami berangkat, karena menduga musuh belum meninggalkan wilayah Lembah Loano. Meskipun tiada yang menandatangani, ia menduga salah seorang pamannya. Seorang cantrik, yang mengantarkan kopi hangat berkata kepadanya, bahwa sekalian pamannya sudah berangkat turun gunung berbareng dengan datangnya fajar hari. Melihat Sangaji masih sibuk menekuni ajaran, mereka tak berani mengganggu. Mendengar keterangan cantrik cepat ia berkemas-kemas. Setelah memeriksa buntalan dan sisa uangnya dari Jakarta, segera ia keluar kamar. Ia tak memedulikan lagi, bahwa dirinya belum mandi dan seluruh tubuhnya berkeringat. Karena besar hasratnya hendak mengejar musuh, ia kembali menjenguk kamar Eyang gurunya hendak bermohon diri berbareng menjenguk keadaan gurunya. Kiai Kasan Kesambi mengangguk dengan tersenyum dan merestui. Tatkala Sangaji menjenguk keadaan Wirapati, hatinya seperti tersayat. Ternyata gurunya dalam keadaan masih tak sadarkan diri. Mukanya pucat lesi, pipinya reot dan tenaganya punah. Hanya napasnya saja yang masih nampak kempas-kempis. Tapi kesannya bagaikan mayat. Alangkah jauh berbeda dengan keadaannya seminggu yang lampau. Dahulu dia bertubuh kuat singsat, padat dan perkasa. Dengan hati pedih, Sangaji berlutut di hadapannya. Tak terasa air matanya meleleh. Kemudian berkata bersekat-sekat, Guru, izinkan aku pergi menuntut dendam. Aku bersumpah takkan kembali sebelum dapat menumpas musuh guru. Meskipun tubuhku hancur lebur pasti aku akan membalaskan sakit hatimu. Karena tak tahan lagi, segera ia memutar tubuh sambil mendekap mulut. Kemudian lari keluar seperti orang gendeng.
Dengan menunggang si Willem yang bertubuh perkasa itu, ia meninggalkan padepokan Gunung Damar dengan cepat. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan sewaktu menemukan tubuh gurunya menggeletak di dekat pengembangan sawah. Tatkala sampai di pengembangan sawah itu, teringatlah dia kepada tubuh gurunya. Sebentar ia berhenti mengenangkan nasib gurunya. Kemudian dengan menggeretakkan gigi ia menendang perut si Willem, sehingga kuda itu meloncat terkejut dan terus melesat bagaikan sebatang panah terlepas dari gandewanya. Belum sampai sore hari, ia telah sampai di dekat kota Magelang. Sekarang teringatlah dia, bahwa semenjak kemarin belum membersihkan diri. Maka bergegas ia mencari sebuah kali dan segera mencebur ke dalamnya. Kemana kini harus pergi, diam-diam ia mengasah pikiran. Mendadak teringatlah dia sesuatu. Ah ya, bukankah aku berjanji hendak bertemu dengan ayah Titisari? Dahulu ia minta waktu 1 bulan lamanya, karena bermaksud hendak mencari Pangeran Bumi Gede dahulu untuk membalaskan dendam ayahnya. Kini belum lagi maksud itu tersampai, peristiwa baru yang menyakitkan hati terjadi dengan tak terduga-duga. Segera ia menghitung-hitung dengan jari. Pikirnya lagi, masih ada waktu 10 hari. Mudah-mudahan, aku berhasil menemukan penganiaya guru. Memikir demikian, cepat-cepat ia berganti pakaian, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Hari waktu itu terlalu cepat gelapnya, karena awan hitam berarak-arak dari arah timur. Guntur menggelegar bergulungan di jauh sana. Dan angin mulai meniup kencang melanda segala yang dijumpai. Selagi ia berjalan mengarah ke utara, tiba-tiba dilihatnya serombongan kuda menderap perlahan di depan sana. Tatkala diamat-amati, ternyata adalah rombongan 4 pendekar sakti murid Buddha Wisnu yang pernah mengadu tenaga dengan paman gurunya. Waktu itu, hati Sang Aji sedang diamuk derun dendam tak terkatakan. Mengingat celakanya gurunya disebabkan gara-gara pusaka wasiat, maka ia benci kepada setiap tamu yang datang di perguruan. Itulah sebabnya, sampai-sampai ia mendamprat Gusti Ayu Kisti Bantala yang belum tentu ikut bersalah. Maka begitu melihat rombongan 4 pendekar sakti murid Resi Buddha Wisnu, segera ia mengumbar dendamnya. Cepat ia mengejar dan terus melewati. Kemudian memutar kudanya dan menghadang di tengah jalan. Melihat siapa yang menghadang, Warok Kudawanengpati dan Watu Gunung tertawa dingin. Memang mereka berdualah yang masih mengandung penasaran terhadap murid Kiai Kasan Kesambi, karena kena dijatuhkan dalam sekali gebrak. Oleh lukanya pula, mereka terpaksa menginap di suatu perkampungan dan meneruskan perjalanan pada keesokan harinya dengan perlahan-lahan. Warok Kudawanengpati yang berangasan terus saja membentak. HM, kau murid Kiai Kasan Kesambi juga? Hari ini menghadang perjalanan kami, apakah ada kepentinganmu? Aku cucu murid, bukan murid Kiai Kasan Kesambi, sahut Sang Aji tak kurang galak. Apa perlunya menghadang kami? Lekas terangkan. Apakah kalian bisa memberi keterangan kepadaku, siapa yang menganiaya guruku? Kalian telah melihatnya, bukan? Warok Kudawanengpati tercengang sejenak mendengar ujar Sang Aji, sampai dia berpaling kepada Watu Gunung untuk memperoleh pertimbangan. Tanyalah kepada setan. Siapa tahu? Andai kata tahu, kenapa? Aku ingin kalian menunjukkan. Apa kau bilang? Kudawanengpati bertambah heran. Tetapi nada suaranya bercampur marah. Kalian pun termasuk orang-orang yang tidak baik. Sedikit banyak kalian seia sekata dengan jahanam itu, Sang Aji menuduh. Bocah inggusan, jangan engkau berlagak main menuduh. Apakah engkau sengaja mencari-cari perkara? HM, jika kalian mau dituduh seia sekata, apakah kepentinganmu datang ke Gunung Damar? Bukankah kalian hendak memaksa kami agar menerangkan tentang tempat beradanya kedua pusaka wasiat itu? Nah, cobalah berkata bahwa kedatangan kalian semata-mata hendak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yang Panembahan. Hayo, katakan, damprat Sang Aji dengan napas tersengal-sengal. Memang dia tak pandai berdebat dan berbicara. Kata-katanya itu sesungguhnya hanya merupakan letupan keadaan hatinya belaka. Susahnya bukan main, sehingga ia perlu menggunakan seluruh tenaganya. Meskipun demikian, karena apa yang dikatakan berdasarkan suatu kenyataan, Warok Kudawanengpati terbungkam karenanya. Tiba-tiba meledak. Hai bocah gendeng! Siapa kau sebenarnya? Begini berani terhadap kami? Aku Sang Aji, murid Wirapati yang kalian aniaya, bukan? Kau menuduh kami menganiaya gurumu. Baik. Kau mau apa?
Aku mau mematahkan tulang-tulangmu juga, sahut Sang Aji. Dan di luar dugaan, sehabis berkata demikian ia meloncat dari pelana kudanya dan terus menghantam. Keruan saja Warokudawanengpati jadi kelabakan karena diserang secara mendadak. Tetapi sebagai seorang pendekar yang sudah berpengalaman, ia tak menjadi gugup. Cepat ia berkisar dari atas kudanya dan melompat turun pula ke tanah. Tetapi Sang Aji bergerak sangat gesitnya. Tanpa disadari, dia mengeluarkan gerak tipu daya tulisan Kiai Kasan Kesambi yang baru dipelajari semalam. Di luar dugaan akibatnya bukan main. Karena mendendam pembalasan dan ditambah dengan dua ilmu saktinya, Bayu Sejati dan Kumayan Jati, gaya pukulannya luar biasa kerasnya sampai angin berkesiur tajam. Warokudawanengpati terperanjat. Cepat ia hendak menjejak mundur, tapi kasep. Gaya tulisan Sang Aji tadi belum habis. Jarinya masih mencengkeram maju membuat kata sambungnya. Kemudian tangan kirinya menyodok dengan mengeluarkan tenaga pukulan ilmu sakti Kumayan Jati. Tahu-tahu punggung Warokudawanengpati kena digaplok. Dia! Tubuh Warokudawanengpati terpental menumbuk kudanya dan manusia berikut binatangnya terpeleset 10 langkah lebih. Lalu jatuh terbanting di atas tanah. Peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat. Baik Sang Aji maupun rombongan anak murid Resi Buddha Wisnu ternganga-nganga heran dan terperanjat menyaksikan kesudahannya. Sang Aji tak menduga sama sekali bahwa jurus yang dimainkan bertenaga luar biasa karena dibantu tenaga sakti ilmu Kumayan Jati. Memang tenaga sakti ilmu Kumayan Jati tak olah-olah besarnya. Tetapi semenjak berguru kepada Gagak Seta, belum pernah tenaga saktinya tersalur begitu hebat. Maka ia percaya bahwa ilmu Kiai Kasan Kesambi merupakan saluran pembuangan tenaga dahsyat. Dengan tenaga gabungan ilmu ajaran pendekar sakti Gagak Seta dan tata napas Bayu Sejati, merupakan gaya keseimbangan luar biasa serasi. Yang pertama, cepat bertenaga dan tiada putusnya seperti air mengalir. Yang kedua, bertenaga utuh. Dan yang ketiga, memberi landasan kokoh. Sebaliknya, rombongan anak murid Resi Buddha Wisnu tak pernah menduga bahwa Warokudawanengpati akan bisa dijatuhkan begitu gampang. Seperti diketahui, Warokudawanengpati bukanlah tokoh sembarangan. Namanya disegani dan ditakuti lawan. Kekalahannya merupakan suatu pertanyaan teka-teki yang susah ditebak. Tetapi apabila diteliti letak kesalahannya disebabkan karena merendahkan lawan, masih terluka dalam akibat benturan tenaga dengan Gagak Handaka dan Ranggajaya dan diserang dengan tiba-tiba dalam keadaan tak terjaga-jaga. Meskipun demikian, bagaimanapun juga kejadian tersebut berlangsung cukup terang dan wajar. Betapa sulit pun kedudukannya, bagi seorang pendekar semacam dia takkan gampang-gampang bisa diruntuhkan dalam waktu secepat demikian. Melihat Warokudawanengpati masih saja menggeletak di tanah, pendekar sakti Watu Gunung terus saja menjepit kudanya dan menerjang dengan tak segan-segan lagi. Tetapi Sang Aji telah bersiaga. Gesit ia memutar tubuh dan melepaskan gaya coretan udara yang lain. Bluk! Punggung Watu Gunung kena terhajar sampai terpental dari atas kudanya. Dengan berjumpalitan di udara, Watu Gunung turun ke tanah. Ia bisa tegak berdiri di atas tanah meskipun mukanya peringisan menahan nyeri. Memang ilmu kepandaiannya menang setingkat daripada Warokudawanengpati. Karena itu meskipun kena terhajar tak sampai dia jatuh bergelimpangan. Monyet! Kau boleh juga, teriaknya. Dengan mengumbar api marahnya, ia meloncat menjejak tanah. Dalam hatinya ia hendak menerkam dari depan. Tetapi tiba-tiba tenggorokannya terasa tersekat suatu benda cair. Kemudian terlepaslah segumpal darah dari mulutnya. Ternyata dadanya yang masih luka tak tahan kena gempuran Sang Aji. Cepat Watu Gunung mengatur pernapasannya. Terasa dadanya sesak dan darah mendadak terus membanjir membasahi bajunya. Maka betapa ia perkasa dan gesit, lambat laun tenaganya seperti punah. Dengan terpaksa ia duduk berjongkok di tanah. Kemudian duduk bersila menenteramkan diri. Kini tinggal pendekar sakti Lumbung Amiseno dan adipati pesantenan yang belum mengadu kepandaian. Lumbung Amiseno adalah seorang pendeta yang cerdik. Sedangkan adipati pesantenan berwatak cermat dan tiada gegabah memutuskan suatu sikap. Mereka berdua menduga bahwa Sang Aji tak mungkin menghajar dirinya seorang diri. Betapa besar hati seorang pemuda, masakan berani menghadang dirinya. Jangan-jangan di balik sana telah bersiaga anak murid Kiai Kasan Kesambi yang lain. Dan kalau cucu murid Kiai Kasan Kesambi sudah begini hebat,
apalagi murid-muridnya yang ada saat itu sedang diamuk derun membalas dendam. Maka mereka berdua bersikap hati-hati dan menguasai diri sedapat-dapatnya. Anak muda, kata Lumbung Amiseno menyabarkan diri. Janganlah engkau lekas-lekas berbesar hati berhasil meruntuhkan dua saudara seperguruanku. Soalnya, karena mereka masih belum sembuh lukanya. Memang ilmu kepandaianmu hebat, tetapi tidaklah sehebat dugaanmu. Dengan berending tangan saudara seperguruanku seorang ini, bagaimana bisa engkau memenangkan kami? Soalnya kini, kami berdua mau bertanding melawan seseorang yang belum terang persoalannya. Apakah yang belum terang? Dengus Sangaji. Lumbung Amiseno berdiam sejenak. Kemudian berkata meneruskan. Engkau menuduh kami bersekutu dengan seseorang atau sekelompok orang yang menganiaya gurumu. Tapi masakan kami akan berlaku serendah itu dengan meracun lawan sedangkan tenaga sendiri belum tentu terkalahkan. Jika engkau tak percaya, bolehlah kita bermain beberapa gebrakan. Aku berjanji takkan menyakitimu. Ucapan Lumbung Amiseno sebenarnya bukan kata-kata kosong belaka. Sebagai murid tertua Resi Buddha Wisnu yang pernah menggemparkan dunia, dia percaya kepada kesanggupannya. Kalau tidak, masakan berani menantang Kiai Kasan Kesambi di hadapan para pendekar. Dan mengapa dia bersikap lunak terhadap Sangaji adalah karena menduga bahwa pemuda itu tak mungkin datang dengan seorang diri. Di belakangnya, pasti bersembunyi anak murid Kiai Kasan Kesambi yang mungkin pula membawa seluruh cantrik-cantriknya. Inilah celaka, sedangkan di pihaknya dua orang telah terluka parah. Dengus Sangaji. Kemudian lama tak berkata karena lagi membuat suatu pertimbangan. Sekilas teringatlah dia kepada pembicaraan eyang gurunya dengan pamannya Bagus Kempong yang meyakinkan bahwa pekerjaan meracun orang bukanlah sepak terjang seorang pendekar sejati. Melihat tetamu-tetamu dahulu menghargai dan bersikap segan terhadap anak murid Resi Buddha Wisnu, pastilah mereka bukan pula pendekar-pendekar murahan. Karena itu, tak mungkin meracun seorang musuhnya betapapun mereka membencinya. Dasar watak Sangaji sebenarnya mulia dan sabar maka dendamnya yang meluap setinggi leher tereda dengan sendirinya. Baiklah, aku percaya kepada tutur katamu, akhirnya dia berkata. Tapi andai kata pusaka wasiat berada di tangan kami, apakah yang hendak kalian lakukan? Itu tergantung belaka kepada nasib baik kami dalam mengukur tenaga melawan kalian. Seumpama kalah, 10 tahun lagi masakan tak mampu mengatasi. Tergetar hati Sangaji mendengar ucapan Lumbung Amiseno yang penuh keperwiraan. Maka diam-diam, ia mulai menghargai dan mengagumi. Katanya dalam hati, inilah seorang pendekar sejati. Maka mustahilah dia bersekutu dengan penganiaya guru. Seumpama saja aku salah tangan, bukankah aku akan menyalakan suatu dendam berlarut-larut? Memikir demikian, lantas saja dia mengangguk memberi hormat. Kemudian melompat ke atas kudanya dan pergi dengan berdiam diri. Sudah barang tentu, Lumbung Amiseno tercengang-cengang melihat kepergiannya. Meskipun ia segan mengadu tenaga, tetapi tak pernah menduga bahwa pemuda itu bisa diajak berbicara dengan mudah. Seketika itu juga tertariklah hatinya kepada watak satrianya yang berlapang dada. Tak setahunya sendiri terloncatlah perkataannya, "Hai, anak muda. Ilmu kepandaianmu bukan barang murahan. Hanya saja engkau harus lebih bertekun 4-5 tahun lagi, karena kulihat masih ada lubang kelemahannya. Dan sejak itu, barangkali aku pun bukan tandinganmu lagi. Selamat." Hati Sangaji terkesiap mendengar kata-katanya. Teringat akan ilmu Kiai Kasan Kesambi yang bisa merobohkan lawan begitu cepat ia girang luar biasa. Sebagai seorang anak yang kenyang dihina dan dicemoohkan, maka celaan Lumbung Amiseno yang menyatakan dia harus bertekun 4-5 tahun lagi, diterimanya dengan baik. Pada malam hari itu, sampailah dia di Magelang. Segera ia mencari penginapan dan karena kesal dan lelah terus saja merebahkan diri. Tahu-tahu matahari telah terbit lagi di angkasa. Dengan begitu, benar-benar ia tertidur pula satu malam penuh. Seperti biasanya, ia kemudian duduk bersila mengatur pernapasannya dan jalan darah. Lantas melamun di tepi tempat tidur. Teringat akan keadaan gurunya, hatinya pedih kembali. Kini ia merasa diri sebatang kara. Ibunya jauh di barat, kedua gurunya tiada dan Titisari pulang ke kandang. Hidupnya lantas saja terasa kosong. Di depan matanya bergolaklah gelombang penuntutan dendam. Dapatkah aku menuntut balas sakit hati ayah dan guru seorang diri? Pikirnya.
Sebagai seorang pemuda yang hidupnya selalu ada yang mendampingi, ia merasa jadi canggung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Mendadak lapat-lapat teringatlah kata-kata gurunya Jaga Saradenta yang mendampratnya tatkala enggan berpisah di batas kota Cirebon. "Bocah, kau sudah besar. Sebesar kerbau bangkotan. Kau harus belajar berdiri sendiri. Kalau kami mampus, apakah kau akan ikut mampus pula? Lagi pula, kau ini muridku. Muridku tak boleh mempunyai hati sekecil cacing." Teringat akan kata-kata gurunya itu, terbangunlah semangatnya. Lantas saja ia melompat dari atas tempat tidur sambil berkata dalam hati, "Ya, aku harus belajar berdiri sendiri. Dan aku harus sanggup menuntutkan dendam, budi guru sebesar gunung. Jiwaku belum tentu cukup terwadahi sebagai penukarnya." Terus saja ia membuka pintu dan mandi. Tatkala telah mengenakan pakaian dan hendak berangkat, mendadak pemilik rumah penginapan datang padanya. Dengan tertawa lebar orang itu berkata hormat, "Santapan telah tersedia. Silakan." "Santapan?" Sang Haji heran. "Ya, santapan pagi," orang itu menekankan tiap suku kata. Memang, rumah penginapan dimanapun juga jarang menyediakan santapan. Kami pun juga. Hanya kali ini agak istimewa. "Mengapa?" "Karena kami menerima pesan seseorang agar menyediakan santapan untuk Tuan," sahut orang itu dengan tertawa lebar lagi. "Seseorang datang pada kami dan minta keterangan tentang Tuan. Dia menggambarkan perawakan Tuan. Kami pun segera mengiyakan. Kemudian dia memerintahkan kami agar menyediakan santapan." "Siapa?" Sang Haji bertambah heran. "Orangnya menuntun kuda." Sang Haji terhenyak. Ingatannya dipaksanya bekerja. Teringat akan sikap lumbung Amiseno, keraslah dugaannya bahwa ialah yang memperhatikan kepentingannya. Maka berkatalah dia, "Baiklah. Sekiranya Tuan itu balik kembali, katakan kepadanya aku sangat berterima kasih atas perhatiannya. Hanya sayang, aku tak mempunyai kesempatan untuk menunggunya." Di atas meja telah tersedia suatu hidangan untuk santapan yang terlalu mewah dan mahal baginya. Sang Haji melihat beberapa potong paha ayam, hati rempela dan kepalanya. Inilah bagian-bagian tubuh masakan ayam yang sangat ia gemari. Diam-diam ia sibuk menduga-duga siapakah ia sesungguhnya yang bersusah payah menyediakan santapan. Tatkala ia hendak membayar masakan itu, pemilik penginapan bubur menolak sambil berkata, "Tak usah. Semuanya sudah terbayar." Sang Haji tercengang-cengang. Segera ia menaruh setumpuk uang sebagai upah jasa. Dengan gembira pemilik penginapan menerima persenan itu, lalu berkata lagi, "Oh ya, Tuan itu berpesan begini. Kalau Tuan ingin mencari dia, dianjurkan mengarah ke selatan. Katanya, kalau Tuan Ksatria sejati pasti mendengarkan pesannya. Dia akan menunggu Tuan di Muntilan." Mendengar kata-kata pemilik penginapan, alis Sang Haji tegak sekaligus. Kesan pesan itu terasa menusuk. Dengan merenung-renung ia meninggalkan rumah penginapan. Apakah dia lumbung Amiseno atau bukan, apakah dia bermaksud baik atau jahat, biarlah kulihatnya, pikirnya. Segera ia menyepit si Willem dan mengarah ke selatan. Pada dewasa itu perjalanan ke Muntilan tidaklah sebagus kini. Meskipun jauh lebih baik daripada jalan pedesaan, tetapi masih penuh belantara di seberang menyeberangnya. Tebing jalan tinggi dan angker. Karena itu pula sering dipergunakan sebagai jebakan segerombolan penyamun. Tatkala sampai di luar batas kota Muntilan, hari telah lewat luhur. Seorang pemuda tanggung datang menghampiri dan bertanya minta keterangan. "Apakah Tuan bernama Sang Haji?" Sang Haji tercengang sampai memberhentikan kudanya, terus menyahut, "Ya." "Apakah Tuan datang dari Gunung Damar?" "Ya." "Siapakah engkau?" "Aku disuruh seseorang yang menuntun kuda." "Apa katanya?" Sang Haji bertanya penuh selidik. Katanya, jika Tuan benar-benar seorang ksatria sejati, dipersilakan dahar siang di rumah makan itu. Ditanggung tiada racunnya. 2 kali Sang Haji mendengar bunyi istilah, jika Tuan seorang ksatria sejati. Sebagai seorang pemuda yang bercita-cita besar dalam dadanya, istilah itu memanaskan hatinya. Betapapun juga, semenjak kanak-kanak ia dididik ibunya berjiwa ksatria. Kakak angkatnya Willem Erbeveld sering menceritakan kisah-kisah seorang ksatria.
Juga kedua gurunya, Jaga Saradenta dan Wirapati adalah tokoh-tokoh ksatria sejati. Dengan sendirinya dalam dada tertanam benih-benih kehidupan seorang ksatria. Itulah sebabnya, maka pancingan istilah ksatria sejati kena benar dalam lubuk hatinya. Tanpa berpikir panjang lagi, segera ia memasuki rumah makan yang ditunjukkan. Di atas meja telah tersedia serentetan hidangan yang terdiri dari goreng ayam, telur dan sayur mayur yang digemari. Celaka, katanya dalam hati. Nampaknya orang ini telah mengenal aku, sedangkan aku tidak. Katanya, masakan ini tiada racunnya. Meskipun ada racunnya, masakah aku perlu berkecil hati? Panas rasa kupingnya apabila teringat akan kalimat kata pesan yang terakhir. Maka dengan lahap, ia menggerumuti hidangan itu. Kebetulan, perutnya sudah terasa kosong. 2 piring nasi sekaligus tertelan dalam lehernya. Mendadak teringatlah dia, bahwa Willem belum diberi makan, bocah tanggung masih berada di sampingnya. Segera ia mengangsurkan uang untuk memberi makan kudanya. Untuk kuda Tuan telah disediakan. Tuan tak usah bersusah-susah lagi, jawabnya. Benar-benar Sangaji heran memikirkan kecermatan orang itu. Karena emoh kalah perbawa, uang yang telah terlanjur diangsurkan dihadiahkan kepada bocah tanggung itu. Ambilan. Bukankah engkau memperoleh upah pula dari dia? Memang bocah tanggung itu bekerja atas upah jasa. Karuan saja mata bocah tanggung itu berkilat-kilat. Berulang kali ia menyatakan terima kasih tak terhingga. Karena Tuan seorang yang baik hati, biarlah kukatakan semua pesannya. Dia berpesan apa lagi? Sahut Sangaji dengan tersenyum. Akhirnya hatinya menjadi geli mendongkol juga memikirkan orang di dalam selimut itu. Begini. Sekiranya Tuan masih berkeinginan membalas dendam tak perlulah Tuan melewati kota Yogyakarta, jika Tuan mempunyai keberanian, berhentilah dahulu di Dusun Medari, mengarahlah ke timur. Tuan akan ditunggu di Dusun Turi. Terkesiap juga hati Sangaji mendengar pesan itu dengan berdiam diri, segera ia menyelesaikan makannya. Apabila Willem sudah kenyang pula, cepat ia melarikan ke arah selatan. Diam-diam ia meraba pedang hadiah Willem Erbeveld yang selalu dibawanya serta. Sepanjang jalan sibuklah dia menduga-duga. Mendengar caranya mengatur makanan dan meninggalkan pesan, agaknya bukan lumbung Amiseno. 2 orang saudara seperguruannya terluka parah, masakah masih mempunyai waktu untuk mengurus aku? Apakah bukan salah seorang tetamu yang mengunjungi ulang tahun Eyang Panembahan? Baik. Apabila ternyata dia musuh dalam selimut. Malah kebetulan. Siapa tahu, aku lantas dapat menjejak penganiaya guru. Asalkan aku pandai menjaga diri, masakah aku akan kena jebakan? Seorang ksatria sejati takkan meracun lawannya betapapun dia membenci, kata Eyang Panembahan. Bila tidak demikian, bukankah aku telah kena racunnya? Menduga bahwa orang itu pasti berjiwa ksatria, lapanglah dadanya. Cepat ia sampai di desa Medari. Keadaan desa itu sunyi sepi. Tiada tanda-tanda yang mencurigai. Kemudian dengan petunjuk seorang penduduk dapatlah ia mencari jalan ke desa Turi. Ternyata ia harus lewat desa Kadisobo dan terus menerobos lembah bambu. Sampai di desa Turi, matahari telah condong sejengkal mendekati Cakrawala. Hawa mulai terasa sejuk. Di sana berdiri Gunung Merapi yang tetap garang sepanjang masa. Konon kabarnya pada zaman kerajaan Mentaok, pernah memuntahkan laharnya sehingga menyapu daerah Yogyakarta sekitarnya. Batu-batu yang dibawanya terbang masuk tertancap di sana-sini sebagai bukti dari kegarangannya. Di Simpang 3, seorang perempuan bersiul berdiri di tepi jalan memberi hormat kepada Sangaji. Karena 2 kali berturut-turut Sangaji dihampiri orang yang belum dikenalinya, maka segera berkata sebelum perempuan itu membuka mulutnya. Apakah engkau disuruh menghadang aku? Perempuan itu tersenyum. Sambil membungkuk hormat lagi dia menyahut, di rumah itu terdapat sebuah empang. Tuan ditunggu dan dianjurkan mempersiapkan senjata Tuan. Jika Tuan seorang ksatria sejati, datanglah tanpa berkuda. Hati Sangaji gemas mendengar istilah ejekan itu. Tanpa berkata lagi terus saja ia memutar kudanya dan menghampiri sebuah rumah yang terlindung pagar bambu. Willem kemudian dibiarkan bercokol di pekarangan, tanpa diikatnya. Karena kuda itu sudah terlatih mengatur diri. Lantas saja ia meraba pedangnya dan dengan berjingkit-jingkit mengitari rumah yang nampak sunyi.
Mendadak saja di balik serumpun batang pisang, ia mendengar suara seorang perempuan lapat-lapat. Ini Aji Kang Masku, dan ini Titisari. Heran hati Sang Aji sampai langkahnya berhenti sejenak. Bersambung ke bab 78. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.